وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu yang mendekatkan umatnya ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan. Jadi barang siapa di antara kita yang tidak meyakini kesempurnaan agama Islam, maka keislamannya, keimanannya tidak sah. Sebelum saya menyampaikan nasihat dari atas mimbar ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita untuk kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal. Orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk bertakwa kepadanya, mewafatkan kita dalam keadaan takwa, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerhana ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Jika kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah, kemudian salat sehingga terang benderang. Jadi dari hadis ini disyariatkan bagi kita untuk memulai salat gerhana dari awal gerhana sampai akhir gerhana. Jika gerhana sudah berakhir, jika salat selesai sebelum berakhirnya gerhana, maka kita disyariatkan untuk berdoa, memperbanyak doa.
Tadi kita berdoa dalam salat kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita sampai matahari menjadi terang benderang. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dalam khutbah gerhana bahwasanya gerhana itu la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, bahwasanya gerhana itu tidak terjadi karena matinya seseorang, karena meninggalnya seseorang, atau karena hidupnya seseorang. Keyakinan ini bisa menjadi syirik kecil dan bisa menjadi syirik besar. Syirik kecil jika seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Orang yang menjadikan matinya manusia dan hidupnya manusia sebagai sebab adanya gerhana, maka dia telah melakukan syirik kecil. Jadi menjadikan matinya seseorang dan hidupnya seseorang sebagai sebab gerhana, adapun penyebabnya adalah Allah, ini syirik kecil. Adapun orang yang menjadikan matinya seseorang dan hidupnya seseorang sebagai penyebab terjadinya gerhana, dia meyakini bahwasanya penyebabnya adalah mati dan hidupnya seseorang, bukan Allah yang menyebabkannya, maka ini adalah syirik besar. Contoh yang lainnya, misalkan seseorang menjadikan kupu-kupu sebagai sebab datangnya tamu, Allah lah yang menjadi penyebabnya, ini syirik kecil. Jika dia meyakini bahwasanya kupu-kupu itu penyebab datangnya tamu, bukan Allah yang mendatangkan tamu, ini adalah syirik besar. Maka jauhi keyakinan ini. Jauhi keyakinan ini, kembalilah kepada tauhid, kembalilah kepada agama Islam yang benar. Kemudian gerhana ini fungsinya adalah liyukhawwifallahu bihi ibadah. Allah menakut-nakuti, menakut-nakutkan hambanya dengan gerhana ini. Karena bisa jadi setelah gerhana ini akan berakhirlah dunia. Kita tidak mengetahui masa yang akan datang. Jadi kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar sikap kaum muslimin ketika terjadi gerhana kemudian berwisata, kemudian pergi ke tempat-tempat melihat benda-benda langit. Ini adalah sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah dengan datang ke masjid, mengingat Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah amalan-amalan yang hendaknya kita perbanyak jika gerhana masih terjadi, yaitu berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, berzikir, kemudian bersedekah. Sedekah, sepulang dari masjid, masukkan sebagian rezeki kita ke kotak amal. Sedekah ini boleh digunakan untuk apa saja, karena ini adalah sedekah yang sifatnya sunnah. Ini saja khutbah sholat gerhana yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walau singkat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf dari segala kehilafan. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima doa kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.